Aku menghela napas panjang sambil natap langit-langit kamar sempit yang kini menjadi tempat tinggalku bersama suamiku. Rumah mertuaku besar, tapi rasanya aku seperti menumpang di tempat yang tidak menginginkanku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari siapapun, bukan karena ingin, tapi karena harus. Mertuaku, terutama ibu mertuaku, selalu punya cara untuk membuatku merasa kecil. Jika aku tidak segera membantu di dapur, aku akan mendengar sindiran sepanjang hari. Jika aku membantu, masakanku selalu salah di matanya. Kalau cuma begini, anakku juga bisa masak sendiri, katanya sambil mencicipi sayur yang kubuat. Aku menahan napas, menelan sakit hati itu bulat-bulat. Suamiku, dia diam saja. Mungkin dia terbiasa melihat ibunya seperti itu, atau mungkin dia tidak ingin ikut campur. Hari-hari semakin berat ketika semua yang kulakukan serba salah. Aku tidak boleh duduk terlalu lama, nanti dikira malas. Aku tidak boleh berbicara terlalu banyak, nanti dikira kurang sopan. Bahkan di meja makan, aku sering merasa seperti orang asing di rumah ini. Puncaknya terjadi malam itu. Aku duduk di ruang tamu, mencoba mengistirahatkan tubuh setelah seharian beres-beres. Ibu mertuaku datang dan menatapku tajam. Kalau perempuan sudah menikah, harus tahu diri. Rumah ini bukan rumah orang tuamu. Jangan manja. Kata-kata itu menusuk dadaku. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku memandang suamiku, berharap dia mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Saat itu aku sadar, aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku tidak tahan. Aku bukan pembantu. Aku bukan tamu tak diundang. Aku istri dari anaknya, dan aku berhak mendapatkan rumah yang benar-benar terasa seperti rumah. Malam itu juga, aku mengambil koperku. Jika suamiku mencintaiku, dia akan mengerti. Jika tidak, akan lebih baik tidak berseni our Isbaya Rahman. Aneh. Aku berdiri di depan kamar, tanganku gemetar saat meraih koper kecil yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku tahu suatu hari aku akan sampai di titik ini. Titik di mana kesabaranku habis. Saat aku membuka pintu kamar, suamiku yang sedang bermain ponselnya menoleh. Dia melihat koper itu dan mengernyit. "Kamu mau kemana?" tanyanya, suaranya datar. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Aku nggak tahan lagi tinggal di sini. Dia menghela napas. Seolah aku hanya sedang berlebihan. "Jangan drama, nanti mama tambah marah." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Selama ini aku bertahan, mencoba mengerti, berharap dia membelaku. Tapi nyatanya dia hanya ingin aku tetap di sini dan menerima perlakuan ibunya. "Jadi kamu nggak masalah aku diperlakukan kayak gini?" Suaraku bergetar menahan emosi. Dia mengusap wajahnya tanpa kesal. "Mama emang begitu. Nanti juga kamu terbiasa." Terbiasa? Aku tertawa kecil getir. Aku sudah berusaha, tapi batas kesabaranku sudah habis. Aku menarik koperku dan melangkah menuju pintu depan. Baru beberapa langkah, ibu mertuaku muncul dari ruang tengah. "Mau kabur kemana kamu?" Suaranya tajam. Aku menoleh, menatapnya langsung. "Saya bukan kabur, Bu. Saya pergi karena saya berhak hidup dengan tenang." Dia tertawa sinis. "Halah, perempuan zaman sekarang memang manja. Baru dikerasin sedikit sudah mau kabur." Hatiku benar-benar sakit. Aku ingin membalas, ingin mengatakan betapa selama ini aku mencoba menghormatinya, menuruti segala keinginannya, tapi tidak pernah cukup. Namun aku sadar satu hal, aku tidak perlu membuktikan apapun pada orang yang tidak akan pernah menerimaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik. Aku membuka pintu, melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangku, suamiku tidak berusaha menahanku. Ibu mertuaku tetap dengan tatapan meremehkannya. Malam itu, aku meninggalkan rumah yang tidak pernah menjadi rumahku. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tapi aku tahu satu hal. Aku lebih baik sendiri daripada terus bertahan di tempat yang hanya membuatku merasa tidak berharga. Aku berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya, merasakan dinginnya angin malam yang menusuk kulit. Kakiku terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena kesadaran bahwa aku akan memulai segalanya dari nol. Telepon di tanganku bergetar. Aku berharap itu suamiku, setidaknya untuk menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tapi ternyata itu pesan dari sahabatku Rina.
Kamu di mana? Aku jemput. Aku menghela napas, lalu mengetik cepat. Di depan rumah mertuaku. Aku baru saja pergi. Tak butuh waktu lama sebelum Rina datang dengan motornya. Begitu aku duduk di belakangnya, air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Kamu nggak sendiri, oke? Kata Rina sambil menepuk tanganku. Aku mengangguk pelan. Selama beberapa hari berikutnya, aku tinggal di rumah Rina, mencoba menata ulang hidupku. Aku tidak langsung memberitahu orang tuaku karena aku tak ingin mereka khawatir. Aku juga tidak menghubungi suamiku. Aku ingin tahu apakah dia akan mencariku atau tidak. 3 hari berlalu, tidak ada satupun pesan darinya. Sakit? Jelas, tapi setidaknya aku tahu di mana posisiku dalam hidupnya. Di hari kelima, aku akhirnya pulang ke rumah orang tuaku. Saat melihat wajah ibuku, aku langsung menangis di pelukannya. Aku menceritakan semuanya tentang bagaimana aku bertahan, berharap diterima, dan akhirnya memilih pergi. Ibu tidak marah. Dia hanya mengusap rambutku dan berkata, "Kamu punya rumah di sini. Kamu nggak sendirian." Kata-kata itu membuatku sadar bahwa rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tempat di mana kita benar-benar diterima. Beberapa minggu berlalu, suamiku akhirnya menghubungiku, tapi bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menanyakan kapan aku akan kembali. Aku nggak akan kembali ke rumah itu, jawabku tegas. Dia terdiam beberapa saat. Jadi kita cerai? Aku menutup mata, menenangkan diri sebelum menjawab. Kalau itu satu-satunya cara aku bisa hidup dengan tenang, maka iya. Aku bisa mendengar dia menghela napas panjang. Terserah kamu. Begitu saja. Tidak ada usaha mempertahankan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa aku berarti baginya. Dan saat itu, aku benar-benar yakin bahwa kepergianku adalah keputusan terbaik. Mungkin pernikahanku gagal, tapi setidaknya aku tidak gagal menghargai diriku sendiri. Setelah telepon itu berakhir, aku menatap layar ponselku lama. Tidak ada air mata, tidak ada lagi perasaan ragu. Aku hanya merasa lega. Keputusan untuk bercerai memang tidak mudah, tapi lebih sulit lagi jika aku harus kembali ke tempat yang hanya membuatku merasa tak berharga. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Aku mulai menata hidupku kembali. Dengan bantuan Rina, aku mendapatkan pekerjaan kecil sebagai asisten di sebuah butik. Tidak mewah, tapi cukup untukku memulai segalanya dari nol. Aku juga mulai mencari tempat tinggal sendiri, karena aku tidak ingin terus bergantung pada orang lain, bahkan orang tuaku. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin menyadari bahwa keputusanku benar. Aku bisa tersenyum lagi, tertawa tanpa rasa takut, makan tanpa perlu was-was ada yang mengomentari caraku duduk atau mengunyah. Lalu suatu hari, aku mendapat pesan dari suamiku, mantan suamiku sekarang. Aku mau ketemu. Aku tidak langsung membalas. Aku butuh waktu untuk berpikir. Akhirnya, setelah 2 hari, aku menjawab. Di mana? Kami bertemu di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi saat masih pacaran. Begitu aku melihatnya, aku menyadari sesuatu. Dia masih sama. Tidak ada raut penyesalan, tidak ada perubahan. Dia hanya pria yang dulu kucintai, tapi sekarang bukan siapa-siapa lagi. Apa kabar? Tanyanya canggung. Aku tersenyum tipis. Baik. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku nggak nyangka kamu bakal benar-benar pergi. Aku menyesap kopiku sebelum menjawab, aku juga nggak nyangka kamu bakal benar-benar melepas. Dia tertawa kecil, tapi aku tahu itu bukan tawa yang bahagia. Mama masih sering ngomongin kamu. Aku mengangkat alis. Masih menyalahkanku. Dia menggeleng. Enggak juga. Kadang dia bilang, mungkin dia terlalu keras. Aku terdiam sejenak. Dulu, aku mungkin akan merasa senang mendengar itu. Tapi sekarang, tidak ada gunanya lagi. Aku sudah nggak peduli, kataku akhirnya. Aku sudah selesai dengan semua itu. Dia menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku harap kamu bahagia. Aku tersenyum. Aku memang bahagia. Saat aku keluar dari kafe itu, aku merasa seperti menutup bab terakhir dari buku lama yang tak perlu kubuka lagi. Aku bukan lagi wanita yang bertahan dalam diam, menunggu keajaiban di rumah mertua yang tidak pernah menerimaku.
Aku adalah wanita yang memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan mantan suamiku. Sejak hari itu, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku fokus pada hidupku sendiri, pekerjaanku, dan kebahagiaanku yang selama ini kusampingkan demi menyenangkan orang lain. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang kubayar dengan hasil jerih payahku sendiri. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Setiap kali aku pulang, aku tidak perlu merasa takut akan sindiran atau perlakuan dingin. Aku bisa duduk di sofa tanpa dihina, memasak tanpa merasa diawasi, dan yang paling penting, aku bisa menjadi diriku sendiri. Sampai suatu hari ada pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan di ponselku. "Kamu sudah benar-benar melupakan anakku?" Aku terdiam. Itu dari ibu mertuaku. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Apakah ini semacam rasa bersalah? Atau hanya sekadar ingin mengganggu ketenanganku lagi? Aku menimbang-nimbang apakah aku harus membalas. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, ada pesan lain yang masuk. "Kamu tahu, sejak kamu pergi, dia jadi pendiam. Mungkin dia sadar kehilangannya." Aku tersenyum kecil, getir. Kalau dia sadar kehilangan, kenapa dia tidak melakukan apapun untuk mempertahankan? Aku mengetik, lalu menghapusnya lagi. Aku tidak perlu lagi mencari jawaban atas sesuatu yang sudah jelas. Aku tidak akan terjebak dalam permainan mereka lagi. Aku menghela napas dan memblokir nomornya. Tidak ada gunanya membuka luka lama. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Aku tersenyum, menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Aku bukan lagi wanita yang menunggu di sudut rumah, berharap dihargai. Aku adalah wanita yang memilih dirinya sendiri, dan aku bangga akan itu. Hidupku belum sempurna, tapi setidaknya sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari seberapa keras kita berusaha menyenangkan orang lain. Kebahagiaan datang dari keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi pantas kita perjuangkan. Dan aku akhirnya benar-benar bebas. Beberapa tahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah mertuaku dan memilih jalanku sendiri. Aku tidak pernah lagi bertemu mantan suamiku, tidak pernah lagi berurusan dengan ibu mertuaku, dan aku tidak pernah menyesali keputusanku. Hidupku kini jauh lebih baik. Aku mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, pindah ke apartemen yang lebih nyaman, dan yang terpenting, aku hidup tanpa ketakutan dan tekanan. Aku telah berdamai dengan masa lalu, dan bagiku itu lebih dari cukup. Namun, suatu hari, saat aku sedang menikmati sore di sebuah kafe favoritku, seseorang memanggil namaku. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depanku. Aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Mantan suamiku. Dia tampak berbeda, lebih kurus, sedikit lebih tua, dan ada sesuatu di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya, penyesalan. "Kamu kelihatan bahagia," katanya mencoba tersenyum. Aku hanya mengangguk. Memang, dia menarik napas panjang sebelum akhirnya duduk di depanku tanpa kuminta. "Aku dengar kamu kerja di tempat yang bagus sekarang." Aku tidak bertanya dari mana dia tahu, dan aku juga tidak merasa perlu menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu apa yang ingin dia katakan. Aku minta maaf. Itu pertama kalinya aku mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Tapi anehnya, tidak ada efek apapun padaku. Tidak ada kelegaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada air mata. Aku hanya merasa biasa saja. Aku terlalu bodoh dulu, lanjutnya. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya tidak membiarkan mama memperlakukanmu seperti itu. Aku sadar sekarang. Aku menghela napas, meletakkan cangkir kopiku dengan tenang. Aku harap kamu sadar bukan karena kamu sendirian sekarang. Dia terdiam. Matanya sedikit melemah, seolah aku baru saja membaca isi pikirannya. Dia meninggalkanku. Akhirnya dia mengaku. "Istriku yang sekarang." Aku menaikkan alis. "Jadi dia menikah lagi. Kenapa dia pergi?" Tanyaku. Lebih karena ingin tahu, bukan karena peduli. Dia tersenyum pahit. "Karena mama tetap sama. Aku pikir dia akan berubah. Tapi nyatanya tidak." Aku menatapnya lama.
Aku bisa melihat rasa lelah dan frustrasi di wajahnya, sesuatu yang dulu sering kurasakan saat masih bersamanya. Bedanya, sekarang itu bukan lagi masalahku. Aku nggak mau kamu salah paham, katanya. Aku nggak datang buat minta kita balikan atau semacamnya. Aku cuma, aku cuma mau bilang kalau aku menyesal. Aku ingin kamu tahu itu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Dia tampak lega mendengar itu, tapi kemudian aku melanjutkan, tapi penyesalanmu nggak mengubah apapun. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Aku sudah lama move on, lanjutku, dan aku nggak menyesali keputusanku. Aku tersenyum bukan untuk menyakiti, tapi karena aku benar-benar bahagia dengan hidupku sekarang. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu, kataku sebelum berdiri dan meninggalkannya di sana. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Masa lalu akhirnya benar-benar tertutup. Aku tidak lagi membawa beban apapun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku tinggal di tempat yang tidak menghargai aku. Aku memilih diriku sendiri. Dathan, yes, ampun just about to badly things. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirku dengan mantan suamiku, hidupku terus berjalan seperti biasa. Aku semakin berkembang dalam pekerjaanku, bertemu banyak orang baru, dan menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah kumiliki. Namun, suatu hari, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Aku baru saja pulang kerja ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar lemah, hampir berbisik. Kamu masih ingat aku? Aku langsung mengenali suara itu. Ibu mertuaku. Jantungku berdegup lebih cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena terkejut. Aku tidak pernah membayangkan dia akan menghubungiku lagi setelah semua yang terjadi. Ada apa? Tanyaku, mencoba terdengar setenang mungkin. Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku sakit." Aku tidak merespons. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu kamu nggak mau dengar ini, dan aku juga nggak berhak minta apa-apa. Suaranya terdengar lebih lemah dari yang pernah kudengar sebelumnya. Tapi aku ingin bicara sama kamu. Sekali saja. Aku menggigit bibir, menimbang-nimbang apakah aku harus menurutinya atau tidak. Logikaku berkata aku tidak punya kewajiban lagi terhadapnya. Tapi hatiku berkata, mungkin ini kesempatan terakhir untuk benar-benar menyelesaikan segalanya. Akhirnya, aku menarik napas panjang. Di mana? Dia memberiku alamat rumah sakit. Keesokan harinya aku datang. Begitu aku masuk ke kamarnya, aku hampir tidak mengenalinya. Dia terlihat jauh lebih tua dan lemah dibanding terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada lagi sorot mata tajam yang dulu selalu menghakimiku. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang tampak kelelahan. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. "Sangat baik." Dia tersenyum kecil, lalu menatap keluar jendela. "Kamu tahu? Setelah kamu pergi, aku selalu berpikir kalau kamu akan menyesal. Aku pikir kamu nggak akan bisa hidup sendiri." Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggunya melanjutkan. Tapi ternyata aku yang salah. Dia menghela napas pelan. "Aku lihat kamu sekarang dan aku sadar aku kehilangan seseorang yang benar baik." Aku masih diam. Tidak ada air mata, tidak ada perasaan ingin membalas dendam. Aku hanya merasa tenang. "Maaf," katanya akhirnya, suara itu begitu lirih, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketulusan. Aku tidak tahu apakah permintaan maafnya datang karena dia benar-benar menyesal, atau hanya karena dia sadar hidupnya tidak lama lagi. Tapi aku tidak peduli. "Aku sudah memaafkan sejak lama," kataku pelan. Dia menatapku kali ini dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih." Aku berdiri. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Tidak ada lagi yang mengikatku pada masa lalu ini. Sebelum pergi, aku berkata satu hal terakhir. Aku harap ibu juga bisa berdamai dengan diri sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Aku tidak menoleh lagi.
Masa laluku sudah berakhir di sana. Saat aku keluar dari rumah sakit, aku menatap langit yang cerah. Aku tersenyum. Hidupku masih panjang, dan aku siap menjalani apapun yang ada di depanku. Tanpa beban, tanpa penyesalan, dan tanpa rasa sakit masa lalu. Afna. Setelah pertemuan itu, hidupku semakin jelas. Sejak saat itu, aku merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah atau penyesalan yang membebani. Aku belajar bahwa kebahagiaan ketika kita berhenti membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita saat ini. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih besar dan lebih menantang. Sebuah peluang yang membuatku berpikir tentang masa depanku yang lebih cerah. Aku memutuskan untuk menerima tawaran itu dan pindah ke kota lain. Kehidupan baru yang akan memberiku tantangan baru dan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Aku memberitahu orang tuaku tentang keputusan ini, dan meskipun mereka sedikit khawatir, mereka tahu aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Mereka mendukung penuh langkahku. Hari-hari terakhir di kota ini terasa penuh kenangan, tapi bukan kenangan yang membuatku terikat lagi. Ini adalah kenangan yang mengajarkanku tentang siapa aku dan betapa jauh aku telah melangkah. Di malam terakhirku di apartemen, aku duduk di balkon, memandangi kota yang sudah begitu familiar. Rasanya seperti baru kemarin aku terjebak dalam rutinitas dan ketidakbahagiaan. Tapi sekarang, aku melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Aku tahu, hidup ini penuh dengan kejutan. Tidak semua orang akan menghargai kita, dan tidak semua hubungan akan berakhir dengan cara yang indah. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dan memilih untuk melanjutkan hidup. Aku telah memilih untuk memaafkan, terutama diriku sendiri, dan itu membebaskanku dari belenggu yang selama ini mengikatku. Beberapa bulan setelah pindah, aku menemukan diriku berkembang lebih pesat daripada yang pernah kubayangkan. Aku bertemu dengan orang-orang yang memberikan energi positif, teman-teman yang saling mendukung, dan kesempatan untuk memperluas jangkauan karierku. Suatu hari, aku mendapat pesan dari Rina, sahabat terbaikku yang selalu ada untukku. Aku dengar kamu sukses besar sekarang. Satu-satunya hal yang kurang adalah pacar. Aku tertawa, membalas pesan itu. Sukses itu cukup buat aku sekarang. Tentang pacar, itu masih di belakang layar untuk sementara. Rina membalas dengan emoji tertawa. Jangan terlalu fokus kerja ya, hidup nggak cuma tentang itu. Aku tersenyum sendiri membaca pesan itu. Benar, hidup memang bukan hanya tentang pekerjaan atau pencapaian. Hidup juga tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan berani memilih kebahagiaan itu, bahkan ketika dunia sepertinya tidak memberikannya padamu. Hari itu, aku menatap cermin dan tersenyum pada diri sendiri. Aku bisa mengatakan dengan sepenuh hati, aku bahagia dan aku sudah menemukan diriku. Aku tidak lagi takut untuk hidup sendirian, karena sekarang aku tahu, aku adalah orang yang penting dalam hidupku. Aku bebas, kuat, dan siap untuk menghadapi dunia, apapun yang akan datang. Beberapa tahun berlalu, dan hidupku semakin membaik. Keputusan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh tekanan dan ketidakbahagiaan ternyata membawa aku pada kehidupan yang jauh lebih memuaskan. Karierku terus berkembang. Aku menemukan teman-teman sejati yang mendukung setiap langkahku. Dan aku belajar untuk menikmati setiap momen hidupku dengan sepenuh hati. Namun, suatu sore, saat aku sedang duduk di kafe sambil menikmati secangkir kopi, aku mendapat pesan yang tak terduga. Pesan itu datang dari mantan suamiku. Aku tahu ini sudah lama, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf. Aku menatap pesan itu lama. Sungguh, aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Rasa marah dan sakit yang dulu menguasai hatiku kini telah hilang, digantikan oleh ketenangan. Aku tidak lagi ingin terjebak dalam perasaan yang tidak perlu. Aku mengetik balasan, bukan untuk membuka kembali luka lama, tetapi untuk memberi penutupan pada semuanya. Aku sudah memaafkanmu lama sekali. Aku harap kamu bisa bahagia dengan pilihanmu, sama seperti aku sekarang.
Setelah itu, aku memblokir nomornya, merasa sudah cukup dengan apa yang telah kutulis. Aku tidak membutuhkan permintaan maafnya untuk melanjutkan hidup. Aku sudah lama menemukan kedamaian, dan itu lebih penting daripada apapun yang bisa dia katakan sekarang. Di luar jendela kafe, langit senja memerah. Aku tersenyum, menikmati keindahan yang sederhana ini. Seiring berjalannya waktu, aku semakin menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang ada di sekitar kita, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita sendiri. Aku merasa bebas, bukan karena aku tidak memiliki masa lalu, tetapi karena aku tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku adalah orang yang aku inginkan untuk menjadi, sebuah wanita yang kuat, yang telah melewati banyak rintangan dan masih mampu berdiri tegak. Kehidupan yang penuh kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri, dan aku akhirnya belajar untuk mencintai diriku dengan cara yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku tidak lagi menunggu persetujuan atau penerimaan dari orang lain. Aku tahu siapa diriku, dan itu lebih dari cukup. Hari itu, aku memutuskan untuk melangkah ke masa depan tanpa beban. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Aku siap menghadapi segala hal baru yang akan datang, sambil tetap menjadi diri yang asli. Seorang wanita yang telah menemukan kekuatan sejatinya. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah pesan dari mantan suamiku, aku merasa semakin kuat dan lebih tenang. Hidupku berjalan dengan stabil, karier yang lebih baik, teman-teman yang mendukung, dan rasa damai yang terus mengalir dalam diriku. Aku merasa tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenangan ini. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Suatu hari, aku menerima panggilan telepon dari seorang kerabat jauh. Suara di ujung sana terdengar tegang. Ada kabar buruk. Ibu mertuamu, dia sakit parah dan sepertinya waktunya sudah dekat. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Semua kenangan lama, kebencian, dan luka yang pernah kupendam kembali muncul. Aku terdiam sesaat, tidak tahu harus bagaimana. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang takut dan terjebak dalam rasa sakit. Tapi tetap saja, ada perasaan aneh yang muncul. Mungkin ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengakhiri segalanya. Aku menghubungi mantan suamiku, dan kali ini aku merasa tidak ada salahnya untuk berbicara dengannya. Aku dengar tentang ibumu, kataku ketika teleponnya diangkat. Ya, dia sudah di rumah sakit. Aku tahu kamu tidak ingin terlibat, tapi aku harus memberitahumu. Suaranya terdengar pecah. Apa yang ingin kamu lakukan, tanyaku, tetap tenang. Aku tidak tahu, mungkin kamu bisa datang. Untuk terakhir kalinya, aku tidak ingin dia pergi dengan perasaan tidak baik. Aku menarik napas panjang. Aku sadar ini bukan lagi soal aku atau dia. Ini tentang ibunya, yang telah membuat hidupku begitu sulit, namun juga yang pernah memberi kehidupan bagi anak yang pernah kukasihi. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk pergi. Di rumah sakit, suasana terasa berat. Ibu mertuaku terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya rapuh dan wajahnya terlihat lebih tua dari yang terakhir kali aku lihat. Aku berdiri di depan pintu kamar, ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah masuk. Dia membuka matanya yang sudah kabur, mencoba tersenyum. Kamu datang. Aku terdiam sejenak. Kata-kata yang ingin kukatakan tidak kunjung datang. Aku hanya duduk di samping tempat tidurnya, merasakan keheningan yang aneh. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya begitu pelan. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku baik-baik saja. Ia menatapku dalam-dalam, seperti mencoba mencari sesuatu yang hilang. Aku tahu aku bukan ibu yang baik untukmu. Aku tahu aku banyak salah. Aku menunduk, menahan air mata. Ini bukan saatnya untuk membalas dendam atau mengungkit masa lalu. Aku sudah lama memaafkan semuanya. Ibu, kataku perlahan, aku sudah lama memaafkan semuanya. Kita semua manusia, dan kita semua punya kekurangan. Dia menangis pelan. Aku menyesal, banyak hal yang seharusnya aku lakukan, yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku menggenggam tangannya, berusaha menenangkannya. Semua itu sudah berlalu, Ibu. Kamu tidak perlu merasa bersalah lagi. Di situ, aku menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap hidupku.
Tidak hanya dalam hal buruk yang dia lakukan, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang membentuk siapa aku sekarang. Seorang wanita yang kuat dan tegar. Dia tersenyum, lalu perlahan menarik napas panjang. Terima kasih sudah datang. Setelah beberapa hari di rumah sakit, ibu mertuaku akhirnya meninggal dunia. Aku merasakan kesedihan yang mendalam, meskipun perasaan itu bercampur dengan kelegaan. Ada perasaan lega bahwa dia akhirnya bisa beristirahat dan damai, tapi juga rasa kehilangan yang datang dari sebuah hubungan yang tidak pernah benar-benar utuh. Setelah pemakaman, aku berbicara lagi dengan mantan suamiku. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak menyalahkanmu atas apapun yang terjadi, kataku. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu, dan aku sangat menghargai itu. Aku ingin kita bisa mulai dari awal. Aku terdiam, merenung. Perasaan itu bukan hanya tentang memaafkan, tetapi tentang memberi kesempatan untuk memperbaiki dan melanjutkan hidup. Kami berdua telah berubah. Kami tidak lagi sama seperti dulu. Setelah banyak berpikir, aku akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan lagi. Aku tahu ini bukan langkah mudah, dan ini tidak akan menghapus masa lalu. Tetapi aku percaya bahwa setiap orang berhak diberi kesempatan untuk berubah, termasuk diriku dan termasuk dia. Kami memutuskan untuk merujuk, tidak dengan beban masa lalu, tetapi dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kami memulai dengan pelan, berusaha saling memahami dan mendukung tanpa membawa kesalahan lama. Kami berdua tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya, dan kali ini kami melakukannya dengan hati yang lebih terbuka. Mungkin hidup memang penuh dengan lika-liku yang tidak terduga. Kadang kita harus melewati banyak hal untuk sampai pada titik di mana kita benar-benar bisa menghargai apa yang kita punya. Dan meskipun masa lalu tidak bisa diubah, kita selalu punya pilihan untuk memulai yang baru. Dan untuk pertama kali merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku telah menemukan jalan yang benar.